kegiatan peer teaching besok. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir fasilitator Bapak Toto Subroto dan Bapak Toto Patoni akan memberikan penjelasan mengenai apa-apa saja dan bagaimana kegiatan apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana kegiatan peer teaching untuk besok. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada fasilitator untuk menjelaskan, dimulai dari Bapak Dr. Toto Patoni. Silakan Bapak. Mangga Pak Toto Subroto, mangga Pak. Bapak, mangga. Bapak Pak Toto Patoni. Mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pekerti yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita dipertemukan Bapak Ibu ya dalam kegiatan yang amat mulia ya. Di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini lagi ngabuburit mungkin bagi Bapak Ibu kita semua yang sedang berpuasa ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima oleh Allah Saudara. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya Bapak Ibu sudah bergairah ya, sudah tidak sabar lagi ingin tampil melaksanakan peer teaching ya. Besok ya insya Allah. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan dan juga oleh teman-teman nanti terkait persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan ya, supaya besok kegiatan peer teaching berjalan dengan lancar ya. Pertama tentu saja yang mulai sekarang dipersiapkan adalah mempersiapkan SAP ya, satuan acara perkuliahan dan media ya. Apakah itu bahan tayang atau dalam bentuk video dan lain sebagainya. Nah, itu dua hal yang paling utama mungkin yang perlu Bapak Ibu persiapkan, dan nanti sebelum pengambilan sudah dikirimkan kepada fasilitator supaya fasilitator bisa nanti membaca, melihat, dan mungkin bisa memberikan masukan gitu ya, terkait dengan antara SAP dengan implementasinya. Yang kedua yaitu tadi bahan tayang ya. Bahan tayang silakan dipersiapkan. Namun yang perlu dipertimbangkan bahwa pelaksanaan peer teaching itu dibatasi waktunya hanya 10-15 menit saja Bapak Ibu, dan mungkin dengan pergantian lain-lain itu bisa lebih dari 15, sehingga diperkirakan ya untuk 10 orang yang tampil itu bisa selesai sampai jam 11.30 ya. Apalagi besok itu hari Jumat, mungkin kita tidak, kalau misalnya tidak cukup waktunya, terpaksa mungkin harus di skor dulu ya. Nah, SAP yang Bapak Ibu siapkan adalah SAP yang nanti juga akan digunakan sebagai tugas tagihan dalam pekerti ini. Ya. Kalau tidak salah biasanya SAP yang harus Bapak buat untuk tugas pekerti ini adalah tiga SAP. Nah, satu diantaranya adalah yang ditampilkan di dalam peer teaching. Silakan Bapak Ibu pilih mau pertemuan yang mana gitu ya. Dan dipilih tentu saja materi yang paling menarik, terutama yang memungkinkan nanti bisa memunculkan interaksi pembelajaran yang menarik, yang interaktif gitu ya. Dan nanti mungkin juga sudah diberikan informasinya mengenai unsur-unsur yang perlu dimunculkan. Sekalipun hanya dalam 15 menit, tetapi Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara utuh ya. Utuh dalam arti ada pembukaannya, ada penyajian inti, dan ada penutup gitu ya. Nah, harus diperhatikan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah
terbiasalah mengajar terkait dengan itu, dan mungkin ditambah tadi sebelumnya ada narasumber yang menyampaikan materi-materi, misalnya ada topik komunikasi dan keterampilan dasar mengajar. Nah itu di situ kan dijelaskan keterampilan apa saja yang perlu dimunculkan di dalam pembelajaran, ya. Misalnya cara bertanya, cara mengkondisikan kelas dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan juga SAP mungkin yang Bapak buat itu sudah untuk pertemuan yang normal, ya, misalnya 2 kali 45 menit, ya, tidak apa-apa, ya. Jadi SAP-nya tetap bisa digunakan, tetapi pada saat peer teaching Bapak Ibu dipilih indikator mana yang akan dijelaskan, sedikit saja materinya, gitu. Nah, jadi jangan memaksakan semua yang ada di SAP itu dijelaskan, pasti waktunya tidak cukup. Dan itu sering terjadi, sekalipun sudah diringkas itu tidak cukup. Karena apa? Karena materinya terlalu banyak, gitu. Jadi materinya sedikit, tetapi bisa memunculkan interaksi pembelajaran yang interaktif lah, gitu ya. Dimana prinsip pembelajarannya itu adalah student active learning, gitu ya. Artinya student center learning, gitu ya. Artinya berpusat kepada belajar mahasiswa, gitu ya. Jadi selama 15 menit itu ya silakan berapa menit untuk pembukaan, berapa menit untuk penyajian, dan berapa menit untuk penutupan, gitu ya. Jangan sampai misalnya terus saja lapat, penutupannya tidak ada kegiatan penutupan. Sedangkan dalam penilaian, dalam format itu harus lengkap, gitu. Jadi misalnya kalau Bapak terlalu banyak materinya menjelaskan sampai lewat 15 menit, nanti kami dihentikan, Ibu tidak sempat melakukan penutupan, ya, kegiatan penutupan misalnya menyimpulkan, ya, lalu misalnya evaluasi, ada refleksi, misalnya ada penjelasan tugas, gitu ya, tidak sempat, nanti akan mengurangi, gitu ya, unsur penilaian akan ada yang bolong. Nah, jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Kalau masalah mengajar, Bapak Ibu kan sudah hari-hari, Pak, ya. Tapi karena dibatasi inilah, mungkin Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan, gitu ya. Tidak ada alasan karena waktunya terlalu sedikit, ya. Kalau memang dibatasi sedikit, ya, hanya Bapak Ibu yang harus menyesuaikannya. Misalnya dari SAP itu indikator mana yang akan jelaskan, gitu. Karena pada dasarnya kan materinya tidak hanya alat saja, karena yang pesertanya yang lainnya kan sudah pada paham materinya. Ini yakinkan bahwa koneksinya itu kuat, gitu ya, bagus, stabil, gitu. Atau misalnya apakah terpaksa harus menggunakan alat, gitu, bantu, ya itu mungkin sebagai upaya lah, gitu ya. Untuk supaya berjalan, karena sering misalnya baru 5 menit terlempar, hilang lama, kan itu bisa mengganggu konsentrasi Bapak juga mungkin waktu akan banyak tersita, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Di samping itu juga perlu dijaga kondusivitasnya, ya, jangan sampai misalnya pada saat peer teaching itu banyak suara-suara masuk yang berisik, gitu ya. Pengalaman kemarin misalnya dilaksanakannya di suatu tempat, di kafe, gitu, padahal di kafe itu rame, gitu ya. Nah, sehingga tidak jelas kadang-kadang suaranya. Itu juga perlu di kelompok itu ada 10, ya, satu orang tampil, berarti yang 9 itu adalah sebagai mahasiswa, dan mahasiswanya itu harus aktif, gitu ya, harus mengidentifikasikan diri sebagai mahasiswa. Bagaimana layaknya kita kan sering menghadapi, ada yang bertanya, ada yang mungkin macam-macam, gitu ya. Nah, itu perlu juga. Jadi jangan sampai misalnya ditanya siapa yang tidak mau bertanya, tidak seorang pun yang bertanya, gitu ya. Nah, lalu juga yang tampilnya tidak berani langsung bertanya, gitu ya. Ini juga gangguan seperti itu ya harus dihindari. Jadi anggaplah semua adalah mahasiswa, ya, Bapak tanya, Bapak suruh, gitu, dan sebagainya. Dan juga yang sebagai mahasiswa ya harus juga memberikan itu supaya kondusif, ya, supaya jangan misalnya terus saja bicara. Karena kemarin saya tanya, kok kenapa penampilannya itu terus saja monoton, gitu, ceramah, padahal di dalam SAP-nya itu dicantumkan di situ pendekatannya itu problem based learning, gitu. Artinya di situ ada perumusan makalah, ada pemecahannya. Ini tidak ceramah terus. Pak, habis yang
yang dihadapinya siswanya itu tidak mau ditanya, tidak menjawab, kayak yang disuruh apalagi, itu bingung kami juga. Ini berarti tidak kompak lah gitu ya. Jadi coba diciptakan suasananya, ada semacam jok-jok gitu ya, ada humor-humor, bagus gitu ya, supaya ada ice breaking lah gitu ya. Nah, ini jangan monoton saja, jadi jangan fokus kepada materi sebetulnya gitu ya, tetapi gaya mengajarnya gitu ya, seni mengajarnya dimunculkan gitu ya. Jadi antusias mengajarnya, ada rasa senangnya gitu ya. Bagaimana kita di kelas ini, jangan justru pas mulai itu seperti tegang terus saja fokus kepada menjelaskan materi. Padahal kan mengajar itu sebetulnya tidak hanya menyampaikan materi gitu ya, tetapi justru mengkondisikan supaya mahasiswa itu aktif gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Dari saya, mungkin dari teman-teman yang lainnya silakan untuk melengkapi. Bu Erna. Baik, atur nuhun Bapak Dr. Toto Fatoni atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Dr. Toto Subroto mungkin untuk mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, ini saya nama Toto Subroto, Toto yang kedua. Nah, Toto yang ketiganya ada satu lagi, Bapak dan Ibu, Toto Rohimat. Ada di tim fasilitator ini ada 3 nama Toto. Toto Subroto, Toto Fatoni, dan Toto Rohimat. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Toto Fatoni tentang apa yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu pada saat peer teaching besok. Betul tadi bahwa Bapak dan Ibu kelihatannya sudah tidak sabar lagi untuk mencoba tampil keterampilan mengajar Bapak dan Ibu dalam situasi peer teaching besok ya. Meskipun dalam waktu 10 sampai 15 menit, saya berharap bahwa indikator-indikator keterampilan mengajar yang nanti mohon Ibu Erna di-sharekan apa saja yang harus diamati, yang akan diamati oleh tim fasilitator terhadap Bapak dan Ibu yang besok akan tampil mengajar. Bapak dan Ibu besok setiap individu ya masing-masing tampil, kemudian sekali lagi yang lainnya berperan sebagai mahasiswa dan harus ridho lillahi ta'ala bahwa yang peran jadi mahasiswa kalau ditunjuk atau diminta bertanya atau diminta apapun oleh dosennya harus mau gitu ya. Kemudian yang berikut yang saya ingin sampaikan juga bahwa besok itu adalah hari Jumat. Kalau kelas saya biasanya jam 7.30 itu sudah on, sudah semua peserta sudah siap dan sudah mencoba baik suara maupun gambar, bahkan share screen. Jangan waktu yang tersedia yang begitu sempit ini terganggu oleh masalah-masalah teknis, bagaimana Ibu share screen juga sulit gitu ya, apalagi misalnya sinyalnya tidak bagus. Oleh sebab itu menempatkan diri Bapak dan Ibu besok di tempat yang sinyalnya cukup stabil begitu. SAP yang untuk kepentingan peer teaching besok kami tunggu Bapak dan Ibu sampai jam 6 pagi ya besok. Satu SAP yang dipersiapkan untuk besok saja. Untuk yang lainnya nanti setelah peer teaching kami akan menjelaskan tentang kegiatan workshop. Barangkali itu saja. Satu lagi Bapak dan Ibu, ya bila memungkinkan, maaf Pak Toto tadi sudah menjelaskan, misalnya dalam teknik bertanya itu yang kami lihat, yang kami amati itu adalah apa yang ditanyakan oleh Ibu, bagaimana cara bertanya Ibu, dan bagaimana cara Ibu dan Bapak memberikan umpan balik atas jawaban mahasiswa. Itu yang penting. Jawaban mahasiswanya ya tidak kami juga tidak tahu apa, karena ilmunya mungkin berbeda ya. Jadi bukan tidak penting atas jawaban mahasiswanya, tapi yang kami amati dari contoh misalnya teknik bertanya tadi, ya hanya itu dari kami itu
apa yang ditanyakan oleh Ibu, Bapak, apa relevan enggak dengan tujuan pencapaian kompetensi IPK atau tujuannya. Yang kedua, bagaimana teknik bertanyanya, cara bertanyanya. Dan ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu memberikan umpan balik atas jawaban mahasiswa, memberikan penguatan atau memberikan apalah umpan balik, intinya itu. Barangkali itu saja Pak Toto, Pak Tony yang ingin saya sampaikan. Sampai besok ya. Temu nanti Ibu Erna akan membagi grup berdasarkan fasilitatornya masing-masing, dan mungkin saya akan secara spesifik khusus di grup yang difasilitasi oleh saya, mungkin ada hal yang ingin saya juga sampaikan. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Toto, Pak Tony. Mangga. Atur nuhun Bapak Dr. Toto Subroto. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin nanti akan bergabung kembali fasilitator yang lainnya. Silahkan jika. Berarti yang tugas workshop itu sampai pertemuan 3 gitu atau gimana Pak? Atau semua pertemuan dari minggu pertama sampai 16 minggu? Untuk SAP-nya cukup 3 pertemuan saja Pak. Sisanya Bapak Ibu kerjakan mandiri untuk kepentingan perkuliahan. Untuk pekerti cukup 3 SAP saja sebagai contoh gitu ya. Makanya dibuat yang sebaik mungkin lah supaya ada pengaruhnya gitu ya, kepada penilaian gitu ya. Itu strateginya lah gitu Pak. Mau tanya Pak? Ya. Untuk yang besok tayangannya itu yang 15 menit saja atau yang biasa kita pakai untuk kuliah Pak? Ya untuk 15 menit gitu ya. Ya. Kalau Ibu sudah membuat bahan tayangnya untuk pertemuan penuh ya dipilih gitu ya. Ya. Pilih lah gitu ya. Jadi jangan pakai semuanya gitu. Mata kuliah lalu boleh ya Pak? Tidak harus semester ini. Jadi intinya adalah mata kuliah yang sekarang Ibu ajukan dalam pekerti dalam membuat RPS-nya ya. Jadi yang sekarang diajukan untuk membuat RPS-nya. Mungkin Ibu misalnya mengapunya tidak satu mata kuliah ya. Ada beberapa mata kuliah. Jadi yang sekarang Ibu buat RPS-nya untuk dikumpulkan di pekerti, nah itu yang diambil. Sekalipun bukan semester sekarang, semester yang lalu nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya Bapak punten mau nanya, kan kita buat 3 SAP tuh Pak di dalam pekerti ini. Nah untuk SAP yang besok kita tampilkan itu untuk pembuatan SAP-nya itu apakah waktunya disesuaikan 10-15 menit saja sesuai dengan pelaksanaan, atau kita buat full seperti kita satu pertemuan gitu untuk pembuatan SAP-nya sendiri? Oke, seperti tadi saya katakan ya, Bapak Ibu tidak apa-apa SAP-nya itu full, supaya kan untuk tugas pekerti nanti. Tetapi yang ditampilkannya cukup untuk yang 15 menit. Jadi dipilih kalau ada 2 tujuan ya cukup 1 tujuan saja, atau indikatornya ada 10 cukup setengahnya saja misalnya. Nah kalau SAP-nya biarkan aja utuh, karena kan nanti yang dikumpulkan itu utuh Bu untuk. Oh ya siap Pak. Nah ini mungkin perlu dipilih gitu oleh. Nah, berarti untuk pembuatan SAP mah SAP full, tapi untuk pelaksanaan mah dipilih aja gitu ya? Iya betul. Oke siap, nuhun Pak. Silakan Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan mungkin untuk besok? Maaf bertanya lagi. Kalau berarti kalau PowerPoint-nya misalnya full ya, tapi yang diterangin sedikit nggak apa-apa ya Pak? Ya tidak, pada prinsipnya tidak apa-apa, tapi biasanya suka mengganggu gitu Pak, karena kan aclok-aclokan gitu ya kalau bahasa Sundanya. Oh, ya siap. Bapak buat duplikatnya, mana yang di delete gitu Pak, sehingga nanti untuk itu hanya yang dijelaskan gitu Pak. Santilan. Ya, tekniknya jadi biarkan misalnya bahan tayang yang full Bapak Ibu sudah buat ya simpan, lalu dibuat duplikatnya, lalu di delete sebagian supaya nanti tidak banyak gitu yang
yang ada. Karena kalau utuh gitu ditampilkan nanti diacok-acok itu nggak enak, jadi mengganggu. Lebih baik dipilih dari bahan tayangnya itu, timbang dipilih pada saat penampilan. Iya. Mengganggu. Itu mungkin Pak. Oke, Bapak punten mau bertanya, Silakan Bu. Bapak kalau medianya apakah perlu dikirimkan juga sebelum kita peer teaching atau hanya SAP-nya saja? Kalau medianya? Ya dengan medianya Pak. Oh dengan medianya, oh iya. Kami Ya, juga baik. bisa melihat dan bisa memberikan komentar. Iya, baik, berarti SAP dengan media ya Pak? Ya. Nah, khusus kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya video ya atau animasi ya, pengalaman kemarin itu pada saat penampilan tidak bisa tidak connect gitu ya. Jadi harus dicoba dulu ya sebelum penampilan. Nah, kemarin ada salah seorang yang menampilkan tidak bisa jalan karena formatnya mungkin terlalu besar gitu ya, sehingga bandwidth internetnya kecil ya, tidak jalan gitu. Nah, jadi kalau itu mungkin ya harus diperhitungkan videonya tuh yang pendek, lalu kalau ini diekstrak dulu ya, diperkecil dulu ininya. Ada cara mengekstraknya sehingga nanti ringan gitu. Tapi kalau full hasil editan itu biasanya tidak bisa jalan gitu ya. Nah, ini kasihan sudah bagus-bagus membuatnya, tapi pada saat ditampilkan tidak bisa jalan karena kendala itu. Filenya terlalu besar ya, sudah diekstrak dulu. Nah, ini mungkin perlu. Kalau yang dari YouTube, misalnya Bapak Ibu boleh kan mengambil dari YouTube misalnya materi yang ini sebagai stimulasinya boleh gitu ya, misalnya yang berapa menit gitu. Biasanya sudah ringan-ringan ini filenya. Bapak punten satu lagi. Tadi kan untuk disebutkan di awal persiapan peer teaching itu salah satunya bahan tayang. Bahan tayang di sini bagaimana maksudnya ya Pak? Yaitu apakah dalam bentuk PPT ya, Oh PowerPoint PPT. ya. Saya pikir Atau itu bisa tadi juga masuk ke dalam media. Video gitu kan sama bahan file media kan gitu ya. Oh iya, Jadi tergantung berarti. yang Bapak Ibu gunakan, atau mungkin juga podcast pakai audio gitu ya. Oh iya. Juga, gitu. Dan videonya juga Bapak Ibu bisa saja misalnya menggunakan yang ada gitu ya. Tidak mendadak dibuat, ya mungkin gitu. Yang penting bagaimana cara menggunakannya itu yang kami lihat dari video tersebut. Apakah hanya sekedar ditayangkan gitu ya, tetapi bagaimana memanfaatkan video itu sebagai sumber belajar dan mahasiswa tertarik dan aktif ikuti pelajaran itu. Mungkin itu yang menjadi perhatian kami. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Baik. Pak, satu lagi Bu, mohon maaf. Ya, silakan Bu. Kalau misalkan tadi disarankan lebih baik pertemuan sebelum ke satu. Nah, tapi kalau misalnya pertemuan ke satu itu langsung masuk ke materi dan langsung di peer teaching kan nggak apa-apa gitu Pak? Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi pengalaman saya ada yang mengambil pertemuan ke satu, tapi isinya itu hanya menjelaskan itu saja silabus, rencana pembelajaran, tidak kontrak belajar kok. kurang menarik gitu. Saya kurang menarik. Tapi kalau misalnya pertemuan pertama sudah langsung kepada materi ya nggak apa-apa. Nah iya maksudnya gitu aja Pak, soalnya udah dibikin. Gitu, saya Iya. Ya, mangga mungkin dari Pak Toto, sehat Pak. Alhamdulillah Pak. ya dari Pak Dokter Tetep. Toto sehat. Dari Pak Dokter Tetep mungkin ada hal yang akan disampaikan, mangga Pak. Tadi barangkali sudah ini ya, mohon maaf Pak Toto, saya baru bergabung karena baru ada kelas. Barangkali tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto terkait dengan teaching itu. Jadi besok Ibu dan Bapak itu kan sebetulnya kami hanya merecord apa yang dituliskan di SAP ya, sebetulnya begitu ya. Itu kan tergambarkan kegiatan awal, inti dan penutup itu yang kemudian harus disampaikan dengan baik ya mekanismenya. Jadi kami tidak menilai ke konten materi Bapak dan Ibu karena itu adalah ranah Bapak dan Ibu ya. Kami hanya melihat di sisi mekanisme prosedur dari kegiatan awal apa yang dilakukan, terutama dalam konteks keterampilan dasar mengajarnya ya. Itu karena ini kan kegiatan fakulti ya.
keterampilan dasar mengajar itu yang sudah disampaikan oleh para pemateri ya, minimal tergambarkan kegiatan awalnya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, kemudian kegiatan penutupnya seperti apa. Kalaupun misalkan Bapak dan Ibu mau menyiapkan PPT, video dan lain-lain, mohon nanti disesuaikan, jangan terlalu banyak-banyak juga karena waktunya kan terbatas hanya 10 ya, bahkan maksimal 15 menit begitu ya, jadi disesuaikan dengan itu ya. Jadi kalau SAP-nya boleh ditulis normal gitu ya, tapi pada pelaksanaan peer teaching hanya 10-15 menit itu implementasinya ya. Silakan saja SAP-nya normal karena nanti SAP yang di peer teaching-kan oleh Bapak dan Ibu juga nanti masuk ke dalam dokumen F1 sampai F7 ya. Jadi nanti itu kan biasanya dipersyaratkan minimal 3 kali pertemuan dibuat. Nah, yang sudah dipertimbangkan artinya Bapak dan Ibu tidak perlu lagi dibuat kalau sudah sesuai begitu ya dengan PPT-nya. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi yang dibuat. Tapi untuk peer teaching besok SAP-nya bukan pertemuan pertama, pertemuan kedua dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga karena ini pembelajaran secara virtual di dalam di dalam penilaian yang 11 itu ada keterampilan Bapak dan Ibu memanfaatkan media secara online ya. Jadi silahkan manfaatkan media virtual secara online yang bisa diakses melibatkan mahasiswa oleh Bapak dan Ibu, dibuatkan begitu ya. Misalkan barangkali di kegiatan awal misalkan ada pretest, oke pretest dulu. Ini link pretestnya silakan misalkan begitu ya. Misalkan itu di kegiatan awal. Di kegiatan inti seperti apa misalkan mahasiswa mengakses materi, ada media link-link yang bisa diakses oleh mahasiswa begitu ya. Kemudian di penutup misalkan ada post-it juga bisa menggunakan link, atau misalkan Bapak dan Ibu memanfaatkan media pembelajaran yang sudah disampaikan oleh para pemateri, kan ada di situ ada aplikasi Kahoot misalkan, aplikasi Mentimeter, aplikasi Quizzes misalkan. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan itu sebagai bagian dari Bapak dan Ibu memahami atau menguasai media pembelajaran gitu ya. Nah itu bisa diinkludkan ya. Nah itu tolong digambarkan dalam waktu kurang lebih 10-15 menit. Tadi barangkali saya sedikit menyimak dari Pak Toto, cari spot sudut yang memungkinkan aksesnya lebih mudah begitu ya. Artinya ada jaringan kan gitu ya, supaya nanti tidak mengganggu kita. Kemudian Ibu dan Bapak juga nanti menggunakan kelas yang modulasi, maksudnya kelas kelompok Ibu dan Bapak itu sudah dianggap sebagai mahasiswanya ya. Jadi silakan boleh bekerja sama bagaimana pelibatan keaktifan mahasiswanya itu terjadi begitu ya, jangan sampai monoton gitu ya. Kemudian orientasinya Ibu dan Bapak jangan pada saat kegiatan itu jangan orientasinya terus Ibu dan Bapak menyampaikan materi saja gitu ya, secara konsep teori terus dibahas gitu, sementara mahasiswa dibiarkan gitu ya. Nah tidak juga seperti itu ya, tapi bagaimana di kegiatan awal, kegiatan inti sampai penutup itu Ibu dan Bapak nanti melibatkan aktivitas keaktifan mahasiswa ya dalam proses perkuliahan begitu ya. Di awal, inti, penutup harus dilibatkan gitu. Bagaimana cara melibatkannya tergantung skenario yang Ibu Bapak buat begitu ya, yang tertulis di satuan acara perkuliahan. Nah seperti itulah ya Bapak dan Ibu, nanti besok barangkali kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk sementara itu Bu Erna tambahan karena barangkali tadi sudah Pak Toto, Pak Tony dan Pak Toto. Baik, atur nuhun Pak Dr. Tetep. Bapak Ibu mungkin silahkan dilanjut saja, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, mungkin silahkan. Baik, kalau tidak ada, mungkin baiklah, mudah-mudahan besok pagi Bapak Ibu sudah siap untuk pelaksanaan peer teaching-nya. Kami nanti dari panitia akan mengirimkan link untuk kegiatan peer teaching-nya di WA grup kelompok masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu untuk segera bergabung, mungkin takutnya ketinggalan informasi dan segalanya. Dan di sana juga sudah ada fasilitatornya sesuai dengan pembagian kelompoknya. Kemudian untuk peer teaching besok pukul 8 Bapak Ibu, mungkin dari kelompok Pak Dr. Toto Subroto mungkin lebih awal. Nanti Bapak Ibu sudah bisa masuk
Zoom-nya kurang lebih 20 menit atau 30 menit sebelum pelaksanaan untuk mengecek share screen, audio, dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan kegiatan pre-teaching besok. Terima kasih pada para fasilitator, Bapak Dr. Fatoni, Bapak Dr. Toto Subroto, dan Bapak Dr. Tetep Mutakin. Alhamdulillah kegiatan sosialisasinya sudah selesai. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, Alamin. Juga Pak Toto, Fatoni, Pak murid Pak Tetep. Sami-sami Pak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.